Assalamualaikum Ibu Eha. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah. Apa kabar ini hari ini Bu Eha? Baik, sehat. Sehat alhamdulillah. Terus semangat ya Bu Eha ya? Iya, harus semangat. Luar biasa sekali ya Bu Eha ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Eha ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan pendampingan individu yang kandang. Iya, Ibu. Nah, di pendampingan individu yang kandang ini adalah pendampingan yang terakhir ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga nih di hari ini ya, hari pendampingan yang terakhir ya. Baik Ibu, sebelum kita memulai wawancara hari ini ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya tema pendampingan hari ini ya, yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Adapun fokus pendampingannya yang pertama persiapan panen hasil belajar. Kemudian yang kedua mengumpulkan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak atau feedback 360 derajat yang kemarin Bu Eha sudah laksanakan ya bersama guru-guru, sekolah-sekolah, orang tua murid, ya. Kemudian ada komite juga ya, dan ada siswanya. Aduh, lengkap sekali ya, luar biasa sudah beres. Kemudian adanya refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Ya, diskusi dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah nanti kita akan penilaian pemetaan hasilnya. Ya, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Begitu ya Bu Eha ya? Iya, sudah iya. jelas? Iya, sudah jelas. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah jelas, Bu Eha terlebih dahulu saya ingin mengetahui dulu ya pencapaian yang sudah Ibu dapatkan selama 1 bulan ini, baik dalam pembelajaran daring maupun luring. Pencapaian saya selama 1 bulan ini, alhamdulillah saya sudah melaksanakan program di kelas, ya, komunikasi di kelas, khususnya kelas bawah. Jadwalnya itu setiap pagi sebelum masuk sekolah. Sebelum masuk sekolah. Ya, sebelum masuk pembelajaran. Ya. Nah, anak-anak disuruh baca dulu. Ya, kendalanya ya karena sekarang kan bulan Ramadan gitu ya. Terus ada PPU juga kelas 6, jadi agak terhambatnya di situ. Tapi alhamdulillah ya, semua beres ya. Iya, terlaksana ya Pak Ibu ya, luar biasa sekali. Baik, Ibu kalau di LMS ya, berarti yang tinggal Ibu kerjakan apa saja? Sedang dalam proses berarti ya. Sedang dalam proses, paling aksi nyata yang terakhir itu ya. Aksi nyata apa Bu? Tiga. Tentang program yang berjalan pada murid ya. Pada murid ya. Ya, saya juga sering memantau ya Bu ya di jurnal pemantauan di LMS yang ada di PP ya. Alhamdulillah luar biasa sekali nih ya, Bu Eha ini selalu mengupload tugas ini sesuai dengan budget ya. Dan alhamdulillah juga nilai-nilainya juga baik nih ya. Semangat pertahankan ya Bu Eha ya. Dari awal sampai akhir nih ya, saya sudah melihat Bu Eha ini luar biasa sekali ya. Perubahannya signifikan ya. Tugas-tugasnya juga semakin kesini juga semakin inovatif, dan alhamdulillah semua program ya dan materi-materi yang harus diimplementasikan di kelas ini, alhamdulillah saya lihat memang sudah ada ya, sudah ada. Kemudian juga di sini Bu Eha juga luar biasa sekali ya, sudah sering sekali berbagi praktik dengan rekan sejawatnya ya Bu ya, luar biasa. Kita pertahankan ya Bu. Baik, kemudian Ibu, saya ingin mengetahui terlebih dahulu tentang umpan balik yang kemarin Ibu sudah berikan kepada rekan sejawat, kepala sekolah dan murid Ibu. Boleh saya lihat? Ya, ini Bu. Ini ya. Ini sudah lengkap ya Bu ya? Jadi ini asesmen Ibu, ini dari rekan sejawat ya. Ini sudah lengkap. Alhamdulillah responnya juga baik juga ya Bu ya, luar biasa sekali ya. Saya apresiasi sekali kepada anak sejawat di sekolah Ibu ya, benar-benar mendukung ya Bu ya. Iya, bagus itu Bu ya, gunakan aset itu Bu ya untuk kita bergerak di sekolah ini ya. Dan kalau sekolah ini sudah dipegang gitu ya, bisa juga keluar sekolah berbagi praktiknya. Nah, ini sudah lengkap ya. Ini dari rekan sejawat.
ini juga ada dari orang tua ya, luar biasa sekali ya Bu. Juga sudah disertai dengan notulen. Masya Allah lengkap sekali ya, luar biasa, sudah ada data hadirnya, notulennya. Oke, luar biasa sekali ya, sudah sangat lengkap ya. Benar-benar seorang calon guru penggerak yang luar biasa nih ya. Tinggal menunggu saja nih, sepertinya ya bulan depan C-nya ini sudah hilang. Sudah hilang ya. Jadi guru penggerak ya Bu ya. Baik Bu, sekarang kita ke bagian inti pendampingan, yaitu refleksi hasil survei ya. Dan sudah saya periksa ya, sudah lengkap semuanya, sangat luar biasa. Nah Ibu, berdasarkan hasil feedback atau refleksi tersebut ya, apa yang kiranya kurang atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Ibu? Jika ada, jelaskan masing-masing responden memberikan masukan apa saja, dari kepala sekolah apa, guru apa, murid apa. Silakan Ibu jelaskan. Pertama dari kepala sekolah dulu ya Bu. Kalau dari kepala sekolah itu saya kan sudah membuat program gitu kan. Alangkah baiknya kalau misalkan program itu berkelanjutan diteruskan gitu. Ya, berkelanjutan diteruskan sampai tahun ajaran baru seterusnya gitu ya. Bahkan mungkin kalau bisa program-program itu ditambah lagi dengan yang lain, tidak hanya program literasi saja, misalkan program ekskul dan lain-lain gitu kan. Kita kan ekskul paling hanya beberapa, mungkin bisa ditambahkan dengan ekskul silat atau ekskul tari gitu. Kebetulan di sini gurunya juga banyak potensinya gitu, dari segi ya tari juga ada yang berpotensi gitu kan. Kemudian dari pengetahuan juga ada di sini juga, guru-gurunya ya berpotensi juga, ada yang juara-juara masuk ke guru pres gitu kan. Saya komplit ya guru-guru di sini ya. Jadi insya Allah saya akan membuat program juga ekskul dari kepala sekolah. Kalau menurut mereka sejawat, berkolaborasinya mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu. Jangan hanya untuk membahas tentang PNM, aksi nyata. Jadi pembahasannya juga mengenai suasana di kelas, bukan masalah-masalah di kelas, tapi bisa kita selesaikan secara bersama gitu. Itu kalau dari kasih jawab. Kalau dari siswa, ya alhamdulillah kebanyakan itu suaranya itu menyenangkan gitu kan, yang menyenangkan, menarik gitu setiap pembelajaran yang saya berikan gitu, alhamdulillah. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya. Dan untuk rekan sejawat gitu ya, memang kalau misalkan proses seperti itu ya, mungkin mereka ini rekan sejawat Ibu ini memang sudah sangat terbantu sepertinya ya, apalagi yang di PNM ya, berkat praktik baik yang Ibu lakukan ya, sehingga rekan sejawat Ibu juga ingin yang lainnya ya, karena supaya lebih terbantu lagi. Luar biasa nih Bu ya, mobilnya jalan ya. Tetap teruskan ya, juga ini yang terpenting juga di murid ya. Di murid juga belajar menyenangkan ya, juga nanti inovatif lagi mungkin ya, lebih banyak inovasi-inovasi lainnya di dalam pembelajaran supaya murid juga lebih semangat ya, dan juga insya Allah dapat meningkatkan prestasi di sekolah ini ya. Luar biasa sekali ya. Tadi juga ada Bu yang juga menyinggung akan membuat program di ekskul ya. Aduh, itu dalam bidang apa nih? Ya kalau bisa dalam bidang seni. Bidang seni, luar biasa ya. Oh ya Bu itu termasuk yang punya bakat di kesidah ya? Aduh luar biasa sekali dia, CGP yang komplit dan multi talent ya. Ya di akademiknya bisa, ya di seninya juga bisa, luar biasa ya. Insya Allah sekolah ini beruntung sekali nih ya dapat CGP seperti Ibu ya. Nah kemudian Ibu, apa rencana Ibu ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Ibu lakukan? Selain membuat program, saya akan mengadakan seperti workshop kecil-kecilan di sekolah. Workshop kecil-kecilan, mungkin bentuknya seperti IHT mungkin ya. Mungkin ya. Jadi apa yang saya dapatkan dari LMS, mungkin nanti saya bisa kembangkan ke teman-teman saya yang lain, mereka sejawat yang lain. Gitu. Biasa ya. Terus berbagi praktik baik ya Bu ya. Karena kan ilmu itu semakin kita
saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Ya, semua warga sekolah mungkin ya, dari kepala sekolah yang saya libatkan. Ya. Ya, kan kita kalau ingin bertindak, kalau ingin melakukan pasti harus izin dulu kepada sekolah gitu kan. Kemudian kita sejawat juga. Kita sejawat juga ya. Ya. Bisa juga komite dengan orang tua dan siswa. Ya, intinya semua warga sekolah aja dilibatkan ya Bu ya, melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah ya. Betul. Nah, baik Ibu, sekarang kita ke perubahan dalam pembelajaran ya Bu ya. Nah, setelah Ibu menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, ya sudah 6 bulan nih ya Bu ya. Sepertinya agak lebih ya, karena dipotong libur ya sebulan kemarin ya. Perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Gurunya seperti apa, sekarang menjadi seperti apa? Ya, dalam mengajar guru saya hanya menonton gitu itu aja. Nah, setelah mengikuti CGP ini, guru penggerak ini jadi tahu pembelajaran yang menyenangkan, jadi pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat murid. Dan yang kedua itu pemetaan aset di sekolah. Pemetaan aset. Ya kan saya nggak tahu itu aset itu apa gitu ya. Kan itu hak milik gitu ya, kekayaan biasanya diartikannya gitu. Nah, setelah mempelajari modul ini, oh pemetaan aset seperti ini gitu kan. Dan juga aset-aset ini bisa dijadikan program-program yang lain gitu ya. Di pemanfaatan aset ya, luar biasa sekali. Nah, kemudian Ibu berdasarkan yang Ibu alami ya, perubahan apa saja yang terjadi pada diri tadi kan Ibu ya, sekarang murid Ibu nih ya, selama Ibu menjalani program 6 bulan ini? Murid saya jadi lebih disiplin. Kemudian ilmu-ilmu yang saya berikan mereka jadi lebih cepat paham, cepat tahu, cepat ngerti. Karena saya juga menggunakan metode-metode yang seperti audio, gitu kan, audio visual, terus gerak dan tari seperti itu. Jadi Ibu bisa dijelaskan perubahan yang ke lebih disiplin itu contohnya seperti apa? Jatuhnya biasanya kan kelas kalau datang suka agak telat gitu ya. Nah, biasanya jam berapa baru datang, atau diantar sama orang tuanya ke kelas gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah jadi jarang ada yang telat, bahkan tidak ada. Luar biasa. Alhamdulillahnya tidak ada yang suka ditungguin oleh orang tuanya di kelas. Jadi mulai mandiri ya. Luar biasa sekali ya, banyak sekali ya Bu ya perubahannya ya yang dialami oleh Ibu. Nah, kemudian Ibu, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menurut Ibu ini sudah cukup memuaskan? Cukup memuaskan ya. Kira-kira saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat itu aja. Yang dulunya saya nggak bisa gitu ya, namanya sama guru kalau sudah sibuk dengan masing-masing pasti ada yang di kelas, atau gitu ya masing-masing. Tapi kemarin-kemarin saya aktif dalam CGP, kemudian melakukan pembelajaran tugas-tugas CGP kan harus dilakukan juga di sekolah gitu kan, praktekkan juga di sekolah. Nah, makanya saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya rangkul, saya kasih materi tentang seperti kemarin ya, pemanfaatan aset, kemudian coaching gitu kan. Jadi ya itulah, jadi saya bisa senangnya itu lebih dekat lagi gitu dengan rekan guru juga gitu. Biasa sekali ya Bu ya. Nah, kemudian ya Bu ya, sekarang apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang? Kira-kira nih yang paling menantang nih apa saja ya? Yang paling menantang itu paling saat coaching Bu. Saat coaching. Saat coaching itu kan namanya guru gak tahu coaching itu apa gitu kan, coach itu apa gitu. Itu kan saya harus dijelaskan dulu. Terus seperti itu. Kemudian yang keduanya yang kemarin itu yang pemanfaatan aset itu diskusinya kan banyak yang tidak tahu juga gitu, karena itu yang paling menantang gitu. Jadi tadinya guru-guru di sini nggak tahu itu ada aset apa saja di sini. Setelah diskusi, oh baru tahu itu ternyata bisa dimanfaatkan nih aset ini ya. Saya yakin di sekolah ini asetnya luar biasa banyak pasti ya. Tinggal pemanfaatan nilainya yang maksimal ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang kita ke penilaian pemetaan aset nih yang kemarin sudah Ibu lakukan bersama-sama kepala sekolah ya, rekan sejawat ya, orang tua murid komite ya. Nah Bu,
silakan Ibu jelaskan ya, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset yang kemarin Ibu lakukan? Yang terlibat itu yang kepala sekolah. Kepala sekolah. Kemudian rekan sejawat juga. Rekan sejawat. Ada 5 orang. Ya. Kemudian orang tua siswa. Orang tua siswa ada berapa orang? Ada 6. Ya, 6. Aduh, luar biasa banyak ya. 6. Ya. Kemudian orang tua murid, murid. Muridnya, ya. 10. Muridnya 10. Luar biasa. Dan komite juga. Komite juga alhamdulillah sempat hadir ya. Wah, kompak benar ya sekolah ini ya. Tuh, Bu Eha, itu aset juga nih buat Bu Eha juga ya. Berarti Bu Eha didukung, Bu. Alhamdulillah didukung Alhamdulillah sekali. ya. Semua bisa menyempatkan waktunya hadir di dalam diskusi pemetaan ini. Kita udah alhamdulillah gitu ya. Mereka datang lagi ikut diskusi, ikut sharing ya, menambahkan, memberikan pendapat ya, itu luar biasa sekali ya, Bu Eha ya. Bersyukur sekali Bu Eha ya dikelilingi oleh rekan-rekan ya dan juga warga sekolah yang benar-benar mendukung Bu Eha dalam program guru penggerak ini ya. Kemudian Ibu, bagaimana proses Ibu dalam menemukan sumber daya yang ada di sekolah? Proses dari awal silakan Ibu ceritakan sampai Ibu dan rekan-rekan yang ada di sekolah ini ya dapat menyimpulkan apa saja asetnya sesuai dengan jenis-jenisnya. Yang pertama ya diskusi. Saya rapatkan dulu ya, diskusi. Ini loh, kita ini dekat dengan rumah sakit, kita ini dekat dengan taman gitu kan. Jalan yang pusat kota gitu. Saya jelaskan dulu. Kemudian modal-modal yang di sekolah juga modal fisik ya, sosial saya jelaskan dulu gitu kan. Tentang aset-aset yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Luar biasa ya. Ibu bisa dijelaskan ya dari walaupun tidak keseluruhan ya dari modal manusia, modal sarana prasarana, bisa Ibu jelaskan apa saja yang ada di sekolah? Ya, kalau modal manusia seperti guru di kita, guru kita kan istilahnya paling banyak itu sarjana dari dia. Ini siswanya juga heterogen gitu kan. Kemudian kita juga ada budaya sekolah, ada satpam, gitu yang modal sosial ya, manusia. Sumber daya manusianya. Kemudian ada lagi modal sosialnya, kita juga bekerja sama dengan puskesmas, rumah sakit, terus kecamatan, kelurahan. Kemudian modal fisik ya, modal fisik ada kelas, ada perpustakaan, kemudian ada kamar mandi gitu lah. Kemudian di sini juga ada PKS. Sudah lengkap di sini ya. Persyaratan kesehatan biasa ya Bu ya. Nah Ibu, sekarang apa saja nih kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Nah kalau ada, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Ya paling dari rekan sejawat yang tidak hadir dalam titik rapat tersebut gitu kan. Jadi kan saya harus menjelaskan lagi dari awal gitu ya. kan, beliau tidak tahu ini apa gitu ya. Paling dari situ yang sedikit tantangannya gitu. Kalau yang lain alhamdulillah sudah bisa teratasi dan sudah terperinci, sudah dikategorikan sebagai ini gitu modal asetnya. Luar biasa sekali ya. Jadi cara mengatasinya ya Ibu jelaskan kembali ya, Kembali ya. Tapi sudah ya Bu ya, sudah jelaskan kembali ya. Luar biasa sekali. Kemudian bagaimana perasaan Ibu nih ya ketika Ibu berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Nah, perasaan saya senang gitu ya, bahagia gitu kan, karena apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami, dimengerti oleh rekan sejawat atau warga sekolah yang lain, oleh kepala sekolah juga, oh biar nanti bisa dibuatkan program selanjutnya yang sesuai ada yang aset yang ada di kita gitu ya. Ini apa bisa gitu kan yang selanjutnya. Jadi timbul lagi ya program-program kita ternyata punya aset ini loh yang selama ini kita belum tahu ya dan bisa dimanfaatkan untuk program yang baru ya. Luar biasa sekali ya, benar-benar ya Bu Edi bisa jadi inspirasi ya Bu ya dari diskusi kemarin ya. Kemudian Bu, apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya pertimbangannya mungkin dari keputusan gitu ya, dari kan biasanya orang tua suka ada yang
pro kontra tentang aset kita gitu ya. Iya. Gitu. Jadi pertimbangannya itu dari keputusan atau dari orang tua murid gitulah. Selain kita juga memperhatikan atau mempertimbangkan sekolah-sekolah ya, dan guru, murid-murid, itu yang tak kalah penting orang tua murid ya Bu ya. Iya, dari Betul, betul, betul. Jadi harus ada ini ya, kesesuaian. betul, betul sekali. Nah kemudian Bu, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ya ditemukan dalam proses pengambilan diskusi? Apa sudah semua atau ada nih? Sudah semua. Sudah semua ya. Soalnya kemarin kan didiskusikan dari awal Iya. sampai akhir. Oke, bagus sekali, luar biasa ya Bu ya. Ibu juga kolaborasi dengan warga sekolah ini juga sangat luar biasa. Baik Ibu, sekarang saya akan mewawancarai ya salah satu perwakilan ya dari peserta diskusi pemetaan aset sekolah kemarin ya Bu ya. Iya. Boleh Bu, saya minta. Boleh. Sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Siapa namanya Ibu? Namanya Pak Arya. Pak Arya. Iya. Rekan sejawat Ibu juga di Iya, sini. rekan sejawat saya. Boleh. Boleh dipanggil ya Bu ya? Boleh. Sebentar ya. ya. Bapak dimatiin dulu aja. Nah. Kalau nggak di